warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inasyara Trining Putri, NIM 280 310234. Di sini saya dari Prodi Administrasi Keuangan yang akan menjelaskan tentang materi prinsip dasar bank syariah dan sistem. Prinsip dasar syariah 1. Definisi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian dan suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum, bank perkreditan, asuransi, dan pasar modal. Yang kedua, Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi termasuk BMT. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Di antaranya adalah meminum khamr dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring untuk dimakan atau dipakai untuk kosmetik. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Yang pertama, tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kedua, gharar. Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketidakan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan pada gharar, ketidakan informasi terjadi pada kedua belah pihak. Yang ketiga, ihtikar. Ihtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah. Yang keempat, bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu. Yang kelima, maisir. Ulama dan fuqaha mendefinisikan maisir atau judi gambling sebagai sebuah permainan di mana suatu pihak akan memperoleh keuntungan. Yang keenam, riba. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan langsung dengan praktek perbankan konvensional. Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. 1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terkait dengan akad. Dalam hal ini, kedua dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian akad dianggap tidak sah. 2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Ketiga, adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab qabul. Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan qabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Sistem operasional bank syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Di kedua jenis bank konvensional tersebut, sistem operasi didasarkan pada prinsip simpan pinjam dengan keuntungan penabung didasarkan atas bunga dari uang yang disimpannya ke bank dan keuntungannya bank diperoleh atas bunga dari uang pinjamannya. Bunga dalam hal ini dihitung dengan mengalihkan persentase tertentu terhadap uang yang disimpan atau dipinjamkan. Fungsi bank syariah yang pertama,
fungsi manajer investasi. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pihak pemilik. Fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dan yang terakhir ada fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional. Sistem operasional bank syariah. Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Kedua, dana yang diterima oleh pihak bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak antara lain mitra investasi, pengelolaan investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Yang ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin, dan penjualan. Yang keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah, pemilik, ataupun penitipan dana. Dan yang terakhir, selain melakukan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, bank garasi, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip perhimpunan dana pada bank syariah. Yang pertama ada prinsip wadiah. Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah dibagi menjadi 2, yaitu wadiah yad damamah dan wadiah yad amanah. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah sobibul amal. Dengan pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, sobibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. 1. Jual beli dengan skema murabah adalah jual beli dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kedua, skema salam. Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Prinsip investasi. Investasi dengan skema mudharabah. Penyaluran dana dengan skema ini sama dengan penghimpunan dana dalam transaksi penghimpunan. Prinsip sewa. Sewa dengan skema ijarah. Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan. Yang kedua, sewa dengan skema ijarah mumtaniyah bitamalik. Sewa dengan skema ini, transaksinya sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan. Prinsip-prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan syariah. Pertama, prinsip wakalah, yaitu pendelegasian, penyerahan, atau pemberian mandat. Prinsip kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Prinsip syaraf. Prinsip syarf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Prinsip ijarah. Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Larangan bagi bank syariah. 1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Ketiga, melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Dan yang keempat ada melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.